Jadi di zaman Nabi Muhammad itu, Islam itu murni dan sangat sederhana. Kesederhanaan itu adalah kemurniannya. Nah, karena itu maka tidak pernah ada istilah namanya fikih, tidak ada istilah namanya tasawuf, tidak ada istilah namanya kalam, ilmu kalam maksudnya ya, tidak ada filosof, tidak ada apapun. Semuanya bersih, tidak ada yang hal-hal yang semacam itu. Islam itu pada waktu itu secara sederhana adalah tauhid, kemudian akhlak atau moral, kemudian ilmu. Udah batasannya itu saja. Baraya ubek-ubek Quran dan hadis, gak akan nemuin hukumnya apa. Baraya akan menemukan tauhid, moral, kemudian ilmu. Udah, itu aja. Gak ada. Makanya tidak ada sekalipun sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi ini hukumnya apa? Nah, kalau orang-orang Islam zaman sekarang kan nanya ke Ustadz, pasti ini hukumnya apa? Di zaman Nabi Muhammad tidak pernah ada pertanyaan yang seperti itu. Karena apa? Karena Islamnya sangat sederhana, tidak terkotak-kotak, tidak ada mazhab, tidak ada metodologi-metodologi berpikir, dan lain sebagainya. Semuanya murni seperti itu. Kalau ada seorang misalkan yang bekerja mencari nafkah habis-habisan gitu, kemudian karena itu dia harus meninggalkan ilmu-ilmu agama, majelis-majelis agama, maka dia, orang yang bekerja keras itu diutamakan. Karena dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anaknya, dan itu adalah sedekah yang paling agung. Begitu. Jadi jangan sampai belajar tentang tetek bengek ini menghalangi dia untuk bekerja. Kata Imam Syafi'i itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, nggak panjang lebar seperti itu, tetapi penjelasannya ke arah sana. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu mempermudah, tetapi faktanya sekarang dipersulit. Jadi ketika keluar pernyataan Imam Syafi'i dibenturkan dengan kalau Abu Hanifah begini, kalau Imam Ahmad seperti ini, Imam Malik seperti ini. Akhirnya fatwa-fatwa ulama yang dulunya adalah untuk mempermudah dan berbentuk rekomendasi, silakan ikuti, tidak juga tidak apa-apa, ini hanya untuk memudahkan begitu. Sekarang malah menjadi sangat sulit karena dibentur-benturkan. Di zaman Nabi Muhammad itu, nah ini sesuatu yang sangat asing, tetapi sesungguhnya inilah yang terjadi ketika Nabi Muhammad berkuasa di Madinah. Di sana ada orang Kristen, ada orang Yahudi dan sebagainya, maka hukum-hukum orang Yahudi, hukum orang Kristen, dan hukum agama apapun yang ada di sana itu dilindungi oleh negara. Dan kalau ada orang Yahudi misalkan yang melakukan tindak kejahatan, maka hukumnya harus sesuai dengan hukum Yahudi. Kalau ada orang Kristen, hukumnya harus sesuai dengan hukum Kristen. Maka dalam syariat Islam itu negara berkewajiban untuk menaungi agama-agama yang ada di dalamnya dan menaungi hukum-hukum yang melibatkan mereka gitu. Jadi ini sesuatu yang langka, tapi dalam Piagam Madinah secara eksplisit Nabi Muhammad menyebutkan seperti itu. Orang Yahudi berhak atas hukum, berhak atas adat mereka, berhak atas semua yang biasa mereka lakukan. Orang Kristen juga, orang ini, orang ini, orang gini, detail sekali dalam Piagam Madinah itu. Jadi begini Baraya, Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu berhadapan dengan perang salib. Tetapi yang lebih buruk dan lebih merisaukan Salahuddin adalah umat muslim sendiri, bukan serangan dari orang-orang Kristen terhadap Yerusalem. Kenapa seperti itu? Karena Salahuddin itu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketika Yerusalem diduduki oleh orang-orang Kristen, khalifah di situ malah potong kue bersama para badut dan pesulap gitu. Jadi mereka gak peduli pada perang salib, mereka gak peduli pada serangan orang-orang Kristen gitu. Dan ini juga satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa perang salib itu dianggap sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting untuk Eropa, tapi sangat tidak penting atau dianggap tidak penting di dunia Islam pada waktu itu. Sampai misalkan Al-Ghazali itu hidup di masa perang salib itu, dan Al-Ghazali itu pernah tinggal di masjid, kemudian dia pergi itu diserang sama tentara salib di situ, dan Al-Ghazali seumur hidupnya dari 400 kitab yang dia buat itu gak pernah secuil pun berbicara tentang perang salib. Saking gak pentingnya. Baraya, semestinya Islam dan kemiskinan itu memang terpisah karena pendiri agama Islam yaitu Nabi Muhammad adalah pendiri agama paling kaya yang pernah dikenal dunia. Walaupun Nabi Muhammad hidup sederhana, bahkan seringkali kelaparan, beliau memiliki seluruh akses untuk mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang penguasa dan seorang pemimpin dari sebuah imperium yang sangat besar di kala itu. Seandainya pun Nabi Muhammad tidak menjadi penguasa, Nabi Muhammad pun sangat berpotensi untuk menjadi orang paling kaya di kotanya karena beliau memang memiliki kemampuan dagang yang luar biasa dan memiliki reputasi yang sangat baik di antara para pedagang di Timur Tengah.
Demikian pun dengan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad. Orang-orang Sunni biasanya menyebutkan bahwa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang yang luar biasa kaya. Dan bukan sebuah kebetulan juga bahwa di dalam Al-Quran itu, ayat yang paling panjang itu adalah ayat tentang ekonomi. Syariat Islam itu di zaman Nabi Muhammad itu menjadi hukum yang mengakomodasi dan melindungi syariat-syariat dari agama lain. Ini pula yang misalkan terjadi pada kasus pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Kan kita mengetahui bahwa setelah perang Khandaq atau perang Parit itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu malah berkhianat terhadap orang-orang Madinah dan bersekutu dengan para penyerang. Ketika para penyerang itu dikalahkan, maka orang-orang Yahudi ini dibunuh oleh Nabi Muhammad. Para pembenci Islam pada umumnya menjadikan ini sebagai penegas bahwa Nabi Muhammad itu kejam karena Nabi Muhammad telah membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi satu hal yang kurang mereka ketahui adalah bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu menjalankan hukum Taurat. Jadi ingat sekali lagi, syariat Islam itu kalau ada orang Yahudi maka persilakan mereka untuk menjalankan hukum Yahudi. Dalam hukum Yahudi, orang yang berkhianat dan orang yang memberontak itu harus dihukum mati. Syariat Islam itu di zaman Nabi Muhammad itu menjadi hukum yang mengakomodasi dan melindungi syariat-syariat dari agama lain. Ini pula yang misalkan terjadi pada kasus pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi. Kan kita mengetahui bahwa setelah perang Khandaq atau perang Parit itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu malah berkhianat terhadap orang-orang Madinah dan bersekutu dengan para penyerang. Ketika para penyerang itu dikalahkan, maka orang-orang Yahudi ini dibunuh oleh Nabi Muhammad. Para pembenci Islam pada umumnya menjadikan ini sebagai penegas bahwa Nabi Muhammad itu kejam karena Nabi Muhammad telah membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi satu hal yang kurang mereka ketahui adalah bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu menjalankan hukum Taurat. Jadi ingat sekali lagi, syariat Islam itu kalau ada orang Yahudi maka persilakan mereka untuk menjalankan hukum Yahudi. Dalam hukum Yahudi, orang yang berkhianat dan orang yang memberontak itu harus dihukum mati. Ajaran agama Islam itu adalah kalau baraya berkasih sayang, baraya masuk surga. Kalau baraya tidak melakukan itu, baraya masuk neraka. Kalau baraya menemukan anjing yang kehausan kemudian baraya kasih minum, maka Tuhan berterima kasih kepada baraya. Itu adalah level amalan paling tinggi derajatnya. Kalau baraya nyiksa kucing sampai mati, maka baraya akan masuk neraka walaupun baraya ibadahnya habis-habisan. Kalau baraya misalkan ada menemukan sampah di jalan kemudian baraya memungutnya kemudian membuangnya di tempat sampah, itu adalah bagian dari iman. Itu kata Nabi Muhammad jelas seperti itu. Kemudian kalau misal baraya mengumpat, berkata kasar, menjelekkan pihak lain dengan segala rupa tuduhan dan fitnah, maka baraya itu dikatakan tidak beriman. Itu adalah ajaran Islam yang sangat sederhana. Nah, tetapi zaman sekarang itu banyak pihak-pihak yang menginginkan Islam itu menjadi rumit, menjadi susah sedemikian sampai banyak orang yang mengatakan kamu belum bisa apa-apa kalau belum belajar sama Ustadz Anu sama apa kayak gitulah, ngaji dulu sana, nggak ngerti apa-apa kamu. Di dunia Islam itu kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi yaitu kemurtadan massal di dunia Islam itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu. Kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Baraya begini ya, di dalam Islam itu baraya mau puasa kayak gimana pun, mau sholat kayak gimana pun, mau jihad kayak gimana pun, baraya tetap akan disebut sebagai pendusta agama kalau baraya tidak berkontribusi apapun terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Karena kemiskinan itu seperti yang disampaikan sebelumnya itu adalah pintu gerbang menuju kekufuran, maka berantas itu semua. Nabi Muhammad walaupun memiliki akses kekayaan yang sangat luar biasa, Nabi Muhammad memilih untuk tidak menggunakan akses kekayaan itu untuk pribadinya. Nabi Muhammad hampir setiap hari dapat upeti, dapat hadiah,
dapat kiriman apa karena beliau penguasa. Nah, tetapi di hari yang sama ketika Nabi Muhammad mendapatkan rezeki itu, Nabi Muhammad langsung bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin itu. Kenapa? Karena berderma itu adalah bagian dari syariat Islam untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan yang ada. Dan kemiskinan yang ada itu harus diberantas jauh sebelum Nabi Muhammad berusaha untuk menjalankan syariat-syariat yang lain. Di dalam Islam itu, dosa itu terdiri atas dua bagian. Ada dosa pribadi dan ada dosa sosial. Dosa pribadi itu tidak boleh diumbar-umbar dan tidak boleh dikasih tahu ke orang lain. Cukup diri baraya saja yang mengalaminya dan kemudian menanggung resikonya. Itu urusan baraya dengan Tuhan saja, selesai. Jadi misalkan begini, kalau baraya semalam itu nonton box skip yang aneh-aneh seperti itu, nah itu urusan baraya sendiri, gak usah diceritakan kepada orang lain. Dan ketika ada orang yang berhasil mengetahui bahwa baraya nonton yang aneh-aneh seperti itu, maka orang itu tidak boleh menyebarkan aibnya. Ketika baraya menyebarkan aib bahwa orang lain itu melakukan atau menonton box skip yang seperti itu, penyebarnya itu melakukan dosa besar karena menyebarkan aib saudaranya. Begitu. Kenapa seperti itu? Karena itu adalah dosa pribadi, dosa yang tidak ada kepentingan publiknya, atau dosa yang tidak merugikan siapapun kecuali diri orang pelakunya sendiri. Begitu. Jadi tanggung akibatnya. Di zaman Nabi itu tidak ada yang namanya ilmu akidah. Karena akidah itu hanya harus dipercayai. Tidak boleh menjadi sistem yang namanya ilmu. Kalau menjadi ilmu itu harus empiris. Ketuhanan itu, akidah itu nggak bisa diempiriskan. Itu adalah ranah kepercayaan, bukan ranah pengetahuan. Maka siapapun yang membicarakan tentang Tuhan, itu sudah salah di situnya. Nah, sayangnya adalah walaupun sistem teologi itu secara dogmatik adalah sesuatu yang salah, tetapi kita semua atau kebanyakan muslim itu menganggap musyrik, menganggap sesat, menganggap kafir satu sama lain itu gara-gara kriteria-kriteria yang dibentuk ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat itulah. Disitulah dosa besarnya. Dan ingat baraya, di dalam doktrin Islam itu, kalau ada dua orang muslim atau yang menyatakan dirinya muslim, kemudian saling tuduh kafir mengkafirkan sesamanya, maka Nabi Muhammad menjamin bahwa salah satunya memang benar-benar kafir. Imam Syafi'i itu tidak mau mendirikan sebuah mazhab, hanya menjawab atau mencoba untuk memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan di zaman itu. Nah, tetapi kemudian pengikut-pengikutnya malah mendirikan mazhab sendiri dan mengangkat Imam Syafi'i sebagai imam mazhabnya. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah bilang atau tidak pernah pengen jadi imam mazhab. Setiap atau sering kali dia ngomong dan dia selalu menekankan, ini pendapat saya pribadi, saya bisa benar, saya bisa salah. Silahkan cross-check dengan pendapat lain. Silahkan ambil yang paling dekat dengan Quran dan Sunnah. Selalu dikatakan seperti itu. Datang ke Imam Abu Hanifah, pendapat saya itu haram diikuti kalau kalian tidak tahu dari mana latar saya mendapatkan kesimpulan ini. Nah, walaupun imam mazhab selalu mengatakan seperti itu, pengikut-pengikutnya membuat dirinya itu atau mengangkat dirinya menjadi imam mazhab setelah orang yang bersangkutan itu meninggal. Baraya, muslim itu sampai sekarang enggan sekali, menolak sekali untuk melakukan introspeksi. Jadi ketika ada kritik, mereka malah marah. Umar itu melakukan introspeksi setiap malam. Jadi kebiasaan beliau sebelum tidur itu adalah menghitung, saya sekarang dosanya seberapa, saya melakukan kesalahan apa hari ini dan sebagainya. Introspeksi itu pada akhirnya menyelamatkan karakternya agar tetap bersih, agar tetap lurus dan seterusnya. Nah, sedangkan muslim sekarang tidak mau melakukan introspeksi itu karena menyakitkan, nggak mau disebut dosa, nggak mau disebut salah. Dan akhirnya muslim sekarang terbawa semakin lama semakin jauh dari peradaban yang baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh generasi awal Islam. Kuy, kamu kok miskin? Ya iyalah, fokus aja pada akhirat. Kekayaan makan gak akan dibawa mati. Coba kamu kumpulin harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Pas kamu mati, emang mau dibawa ke akhirat? Nah, kan pikirannya seperti itu. Apakah pikiran seperti itu benar? Ya salah, baraya. Sejak awal Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Islam adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad yang dipercaya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pencerahan kepada manusia agar mereka bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Konsep ajaran agama Islam sebenarnya agak berbeda dengan ajaran agama yang lain, di mana dimensi-dimensi dalam ajaran agama Islam itu menjadi lebih luas dan terurai. Misalkan dimensi-dimensi politik, hukum, tata negara,
dan lain sebagainya itu ada di dalam Islam, mendampingi dimensi-dimensi yang lebih esoteris, dimensi yang lebih transenden, semacam konsep-konsep ketuhanan, dunia akhirat, ritual-ritual ibadah dan sebagainya. Dan karena itu maka ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang paling susah untuk disekulerkan. Tetapi walaupun seperti itu, ajaran agama Islam generasi awal itu sangat-sangat sederhana, sangat-sangat lugas dan jelas, yang tentu saja ini membutuhkan interpretasi yang lebih jauh seiring berjalannya waktu. Karena orang-orang pada generasi selanjutnya tentu saja lebih membutuhkan banyak penafsiran dan gagasan serta hipotesis-hipotesis terkait dengan ajaran agama Islam. Orang liberal itu adalah bahwa mereka itu sering atau selalu sekuler. Karakteristik dari sekuler itu adalah mendikotomikan, memisahkan antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, atau masalah-masalah duniawi dengan masalah-masalah agama, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa ilmu itu gak penting, ilmu biologi, ilmu kimia, karena itu adalah ilmu-ilmu duniawi. Nah, itu adalah orang-orang yang sekuler, orang-orang yang liberal. Di dalam Islam itu tidak ada pemisahan itu. Seluruh ilmu itu berasal dari Tuhan dan bisa kita gunakan untuk mencapai derajat keimanan yang baik, derajat ketakwaan. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ilmu sejarah, ekonomi dan sebagainya itu bisa kita gunakan untuk mencapai ridho ilahi, kan seperti itu. Nah, tapi orang-orang sekuler itu pasti akan memisahkan itu demi hawa nafsunya. Jadi tajwid ilmu akhirat, sedangkan ekonomi ilmu duniawi dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa karakteristik. Seandainya kemiskinan itu adalah perbuatan, maka kemiskinan itu haram. Kemiskinan itu tidak boleh. Kenapa? Karena kemiskinan di dalam Islam disebut sebagai pintu gerbang untuk kekufuran. Kekufuran adalah salah satu dosa terbesar dalam agama Islam. Dalam kaidah usul fikih, kalau sesuatu perbuatan itu mengantarkan pada dosa, maka perbuatan itu pun akan menjadi dosa. Tapi karena miskin itu bukan perbuatan, maka dia tidak bisa dilabeli sebagai dosa. Nah, tetapi walaupun demikian, maka sejak awal Islam itu memang menghindarkan segala sesuatu untuk mengarah pada kemiskinan. Segala hukum syariat itu akan menjadi batal kalau alasannya adalah miskin. Misal begini, di zaman Nabi ada seorang miskin luar biasa dan dia puasa, tetapi puasanya batal. Sama Nabi dianjurkan, kamu harus bayar sekian atau kamu harus melakukan ini itu. Pemuda itu tidak bisa melakukannya gara-gara si pemuda itu miskin, maka dia dibatalkan dari semua tuntutannya itu, kan seperti itu. Walaupun Islam menjadi agama yang mayoritas di dunia saat ini, tetapi Islam adalah salah satu agama yang paling banyak dirundung oleh masalah. Salah satu dalam hal ini adalah tentang kemiskinan yang menjangkiti para penganutnya. Kita tidak bisa membantah bahwa mayoritas orang-orang Islam di seluruh dunia hidup di negara yang miskin atau berkembang, dan karena itu mereka juga mayoritas hidup di pendapatan menengah atau menengah ke bawah. Orang-orang Islam yang hidup di negara-negara kaya itu mendapatkan kekayaannya bukan karena kemampuan entrepreneur mereka, tetapi gara-gara sumber daya yang melimpah di negara yang dimaksud. Misalkan kita sebut minyak bumi atau gas alam. Nah, jadi seandainya resources itu sudah hilang, sudah habis, maka mungkin kita akan mempertanyakan kesejahteraan orang-orang Islam di negara-negara yang dimaksud itu. Di dalam negeri pun sama Baraya, Indonesia katanya dikatakan sebagai negara dengan muslim terbesar di seluruh dunia. Tetapi kekuatan ekonominya biasanya bergantung pada orang-orang non-muslim. Kalau Baraya mau berislam, siapapun di antara Baraya mau berislam, baca hadis, 10 hadis per hari aja Bukhari Muslim gitu ya. Terjemahannya gak apa-apa kalau mau gitu ya. Atau Al-Quran 10 ayat aja per hari terjemahannya Baraya baca. Nah, seperti itu. Tetapi itu sederhana dan itu adalah tuntutan yang paling esensial dalam ajaran agama Islam karena kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Tetapi banyak orang yang kemudian protes yang mengatakan gak bisa seperti itu. Harus belajar dulu sama ulama ini, harus dibimbing dulu sama ulama itu. Karena bagaimanapun Islam itu tidak bisa dipahami sesederhana itu. Islam itu gak bisa dipahami seenak kepala kita sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, saya pengen katakan Baraya bahwa salah satu mujizat dari Al-Quran itu adalah dia hudal linnas. Artinya dia bisa dipahami oleh manusia. Jadi 99,9% manusia itu bisa paham ayat-ayat Al-Quran. Apakah dia profesor ataukah dia orang paling awam, dia pasti akan mengerti arti dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu dijanjikan seperti itu. Sejak saat Khawarij ini muncul dan kemudian terjadi banyak perdebatan dalam Islam, maka ajaran-ajaran Khawarij ini semakin lama semakin masuk meresap ke dalam Islam, sehingga Islam itu menjadi jauh dari esensi asli waktu dibawa oleh Nabi Muhammad dan disebarkan oleh para sahabat. Jadi misalkan seperti ini, di zaman Nabi itu hampir tidak pernah ada sahabat yang pernah bertanya soal hukum.
Jadi ya Rasulullah, apa hukumnya witir sambil salto misalkan? Gak ada pertanyaan semacam begitu. Tetapi kalau Baraya lihat zaman sekarang ada ustadz, kemudian ustadz itu pasti mendapatkan pertanyaan, ustadz ini hukumnya apa kalau onani sambil ngasah kuku buaya misalkan seperti itu. Jadi sekarang itu segala sesuatunya jadi ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, padahal di zaman Nabi tidak ada pertanyaan yang semacam itu. Kenapa seperti itu? Karena ajaran-ajaran Khawarij itu sudah masuk dan kemudian membajak ajaran Islam yang semestinya. Imam Malik itu ditanya, Allah itu kan duduk di atas aras sesuai dengan firman di dalam Al-Quran. Iya betul, duduk di atas aras. Bagaimana duduknya? Maka Imam Malik mengatakan bahwa tentang istiwa, tentang duduknya itu kita sudah tahu bagaimana orang duduk itu. Tetapi tentang Allah bagaimana duduknya, maka jangan dipikirkan. Udah selesai sampai di situ. Mempertanyakannya adalah sesuatu yang bid'ah. Ya, Imam Malik seperti itu. Jadi maksudnya apa? Jadi masalah-masalah keimanan itu mentok di situ, jangan ditambah-tambahin karena kita nggak akan mungkin paham. Tapi coba lihat sekarang orang-orang Wahabi itu berdebat dengan orang NU seputar itu. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras, di langit, di puncak. Sedangkan orang NU mengatakan bahwa Allah itu tidak tergantung pada tempat, tidak ada di mana-mana. Jadi itu maksudnya adalah hanya perumpamaan. Emangnya ada di antara mereka yang pernah melihat Allah? Atau bisa mengempiriskan logika mereka? Kan tidak ada. Tetapi mereka melakukan hal yang semacam itu. Doktrin-doktrin awal dalam agama Islam, syariah Islam itu meniscayakan seseorang untuk menjadi sangat kaya raya. Maka kita bisa mengenal misalkan di antara ulama-ulama orang-orang Islam, sebut siapapun, maka kita akan mendapati dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Misalkan kita sebut di antara imam mazhab yang 4 saja, itu hanya Imam Ahmad bin Hambal yang tidak kaya, dan itu pun karena beliau ngotot untuk tidak mau menjadi kaya. Imam-imam mazhab yang lain, katakanlah misalkan Abu Hanifah, itu sedemikian kaya sampai kota Baghdad yang kita kenal di zaman kejayaan Islam itu pondasi-pondasinya ditraktir oleh Imam Abu Hanifah. Jadi luar biasa kaya beliau. Walaupun Abu Hanifah sudah mendermakan kekayaannya sedemikian banyak dan walaupun sudah mendermakan banyak sekali untuk fakir miskin, tetapi saat beliau meninggal, di kasnya, di berangkasnya ditemukan sekitar 11 triliun rupiah, dan itu adalah uang di luar aset. Ulama yang terpandang di dunia Islam, lihat biografinya dan bagaimana kekayaannya. Imam Al-Ghazali misalkan, atau Imam Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Jarir At-Tabari, atau Imam Bukhari, atau siapapun itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap kekayaan. Bahkan banyak di antara mereka yang membuka pengajian dan mereka lah yang membayar murid-muridnya. Jadi kalau saat ini misalkan ustadz-ustadz itu dibayar sama murid-murid yang mengaji padanya, maka dalam tradisi Islam, ulama-ulama itulah yang membayar murid-muridnya. Nah, tradisi seperti ini masih berkembang, misalkan waktu disebarkan di Indonesia. Baraya tentu saja ingat misalkan tradisi pesantren. Di zaman pertengahan, tradisi pesantren di Indonesia itu, seorang kiai punya harta kekayaan yang sangat banyak, biasanya tanah yang luas, sawah, dan aset-aset ekonomi yang lainnya. Kemudian ketika murid-muridnya berdatangan untuk belajar di sana, murid-muridnya itu sama sekali tidak membayar, tetapi diberdayakan. Begini Baraya, ini ancaman Nabi Muhammad seperti ini. Siapapun yang bertanya tentang satu yang tidak dituliskan di dalam syariah, kemudian ketika dia bertanya itu memunculkan sebuah jawaban yang memunculkan syariah baru, maka dia menanggung dosa paling besar. Jadi misalkan begini, Bitcoin, ada nggak dalilnya di dalam Quran, di dalam Sunnah? Nggak ada. Kalau kita bertanya, kemudian kita berpendapat soal itu, kemudian memunculkan sebuah diskursus, maka di situ ada dosa besarnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusi Bitcoin itu kan sudah ada prinsipnya di dalam Al-Quran. Jadi prinsip transaksi di dalam Al-Quran itu sangat sederhana dan jelas. Pertama, suka sama suka. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, tidak merusak ekonomi makro. Nah, sekarang ada nggak syarat-syarat itu yang terlanggar dalam Bitcoin itu? Kalau ada, ya udah selesai. Tapi kalau nggak ada, menurut Baraya secara pribadi nggak ada, ya udah lanjut aja. Dan yang paling penting daripada itu semua kan adalah bagaimana caranya membangun peradaban, bagaimana caranya agar orang-orang Islam itu bisa berderma kepada fakir miskin, karena kewajibannya di situ. Orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya atau atas kekalahannya. Misalkan begini, adzan masjid terlalu keras, salah sendiri kenapa rumahnya dekat dengan masjid. Nah, jadi agama itu dijadikan tameng atas kesalahannya. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Ya karena kita itu mencari akhirat. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang memperkosa agama. Jadi agama itu
itu dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Kenapa orang-orang Islam senang sekali melakukan tindakan kekerasan? Ya ini kan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kenapa orang-orang Islam tidak bisa maju secara teknologi? Ya kan kami itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin-miskin? Ya kan mau sekaya apapun kita ini kan nggak akan dibawa mati, uangnya itu tetap aja akan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi untuk apa kita menjadi orang yang kaya? Nah, pikiran-pikirannya itu adalah pikiran seperti itu, dan itu jelas-jelas bukan dari ajaran agama Islam. Baraya, apa yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah hasil cipta karya karsa satu masyarakat tertentu yang membuatnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Budaya kemudian kita kenal dalam unsur-unsur kebudayaan yang biasa kita ketahui, misalkan sistem bahasa, sistem teologi, maksudnya sistem kepercayaan, kemudian sistem kekerabatan dan sebagainya. Dan dari semua itu kemudian kita juga membaginya menjadi dua, yaitu wujud-wujud kebudayaan yang nampak seperti pakaian adat, makanan tradisional dan sebagainya, dan wujud-wujud yang tidak nampak seperti yang kita bisa lihat dalam sosiofact dan mentifact begitu. Nah, di negara-negara yang bekas terjajah seperti Indonesia gitu atau negara-negara Asia dan Afrika, orang-orang banyak yang salah fokus, banyak yang berupaya untuk mempertahankan wujud dari tradisi yang nampak tetapi mengabaikan tradisi atau kebudayaan yang tidak nampak. Bidadari itu sebenarnya sejak awal sudah keliru, sudah salah. Kalau misalkan kita mau merunut secara etimologis, maka yang dimaksud dengan bidadari itu adalah malaikat Jibril. Bukan wanita cantik bermata jeli yang diperuntukkan kepada manusia-manusia yang sangat baik hati setelah beliau meninggal. Kenapa seperti itu? Karena bidadari itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bidadari itu artinya widya, dari atau bidya, dari. Bidya atau widya itu artinya adalah pengetahuan, dari itu artinya adalah penyampai. Jadi penyampai pengetahuan atau penyampai pesan-pesan ilahiyah, penyampai pesan-pesan pengetahuan, begitulah kurang lebih. Jadi penyampai pesan ilahiyah itu tentu saja adalah Jibril, bukan wanita bermata jeli, kan seperti itu. Adapun hur atau hurin itu dalam bahasa Arab yang artinya adalah bidadari, yang kita terjemahkan ke dalam artinya menjadi bidadari, itu justru sama sekali tidak relevan dengan bidadari dalam konteks bahasa aslinya. Itu bagaimana ceritanya ajaran agama itu pada akhirnya bertentangan dengan nilai-nilai peradaban modern. Ketika ajaran agama itu membenarkan atau tafsiran atas ajaran agama itu membenarkan kebodohan. Ilmu kamu tuh gak akan seberapa, kamu tuh gak akan bisa menjangkau logika Tuhan. Jadi yang penting mah gini aja, gitu aja, ikuti aja dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang berpikiran seperti itu sebenarnya bukan orang yang berhasil menerjemahkan pesan-pesan agama, tetapi mereka lah yang kemudian menghambat alam pikiran manusia atau meremehkan akal budi manusia itu, sehingga akal budi manusia itu tidak bisa maju. Karena selalu diremehkan sejak awal. Kamu mah gak akan ngerti rahasia Tuhan, bla 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 bla. Kamu mah ilmunya cuma setetes dan sebagainya. Ya, kalaupun kita memang tidak bisa membahas semua misteri Tuhan, tapi kan bukan berarti kita mengabaikan semua ilmu pengetahuan itu. Jadi pas mau ilmu pengetahuan, mau belajar matematika, ya untuk apa belajar matematika? Nanti kan gak akan ditanya di akhirat. Jadi agama dalam konteks itu telah menghancurkan peradaban gara-gara dia membenarkan kebodohan. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian muncullah kelompok-kelompok di dalam Islam, sekte-sekte dalam Islam. Kan Nabi Muhammad itu melarang, Allah dan Rasulnya itu melarang kita itu untuk bikin sekte-sekte, bikin kelompok-kelompok. Tetapi ketika Nabi Muhammad meninggal, itu langsung bikin sekte-sekte. Apa yang melatar belakangi mereka bikin sekte-sekte? Karena penafsiran mereka tentang keimanan dan tentang takdir. Nah loh, jadi semua hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad itu dilakukan. Yaitu apa? Misalkan ada sekelompok orang yang mengaku namanya adalah sekte Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa takdir ilahi itu melingkupi kita semua. Kita berbuat mau ini dan itu adalah urusan Tuhan. Sekte yang lain yang menjadi lawannya itu adalah sekte Qadariyah yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah masalah kita sendiri. Nah, jadi apa yang membuat Nabi marah itu ternyata langsung dibikin semuanya, semua hal. Maka kelompok-kelompok inilah yang menjadi biang bagi liberalisme di dunia Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, muncullah kelompok yang namanya Khawarij. Apa itu? Kelompok orang-orang Arab Badui atau orang-orang pedalaman yang menafsirkan Al-Quran dan ajaran Islam secara umum dengan pikiran-pikiran mereka yang sempit. Jadi mereka mengatakan atau mereka mengubah doktrin Islam dari awalnya akidah itu dipelopori oleh akhlak dan tauhid, mereka rubah menjadi dipelopori oleh hukum. Maka mereka biasa menyebut la hukma ilallah, tidak ada hukum selain hukum Allah.
begitu. Dan karena itulah mereka kemudian membunuh Ali, membunuh para sahabat Nabi dan sebagainya, karena dianggap bahwa mereka itu tidak menjalankan hukum Islam. Begitu. Jadi Ali itu, Baraya bisa bayangkan, itu tauhidnya udah level dewa gitu, udah nggak terukur lagi, udah nggak bisa dibandingkan dengan kita. Dan begitupun dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, tetapi Ali itu tetap dicap kafir karena dianggap telah melanggar hukum Islam. Begini Baraya, Nabi itu, Baraya menjanjikan bahwa Islam itu mudah dan tidak mempersulit, dan dijanjikan bahwa siapapun yang mempersulit itu berarti adalah orang yang tersesat, orang yang kalah, orang yang disalahkan. Banyak sekali sesuatu yang tidak diatur secara sengaja dalam syariat Islam, atau bukan tidak diatur tapi didiamkan. Makanya Imam Nawawi kemudian menjelaskan bahwa ada banyak sekali sesuatu yang dilonggarkan dalam syariat Islam, dan jangan bertanya soal itu, karena kelonggaran terkait dengan syariat Islam maka itu adalah rahmat. Jadi ketika misalkan ada sesuatu hal kemudian tidak ada aturannya, bukan berarti Nabi tidak mengatur itu, tetapi Nabi membiarkannya agar syariat itu menjadi tetap longgar, dan itu disebut sebagai rahmat bagi kita semua gitu. Jadi kan banyak misalkan aturan mukbang, bagaimana hukumnya gitu, yang seperti itu. Pertanyaan itu seharusnya adalah pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ketika ada satu hal yang dilonggarkan oleh syariah, kemudian kita bertanya dan kemudian memunculkan sebuah jawaban, maka jawaban itu menjadi salah satu dosa paling besar. Imam Bukhari itu menghabiskan waktunya untuk memverifikasi hadis. Mana hadis yang sahih, mana yang tidak. Dari situ, itu adalah untuk apa? Untuk mempermudah biar kaum muslimin gak usah memverifikasi hadis lagi. Tetapi yang dilakukan sama kaum muslimin, walaupun sudah dapat Bukhari Muslim, gak diamalkan sama sekali. Malah diperdebatkan. Jadi ini dibuat syarahnya, dibuat syarah dari syarahnya, dibantah, ada penjelasan ini kurang lebih dipersulit, panjang lebar. Udah sama imam zaman dulu ini disebutnya Hasan, udah sama ulama zaman dulu ini, udah diverifikasi sehingga kita tinggal mempraktekannya. Kita zaman sekarang nggak mempraktekkan itu, kita malah memperdebatkan itu. Ini disohihkan, ini didoifkan, ini dihasankan dan sebagainya. Jadi ulama-ulama Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagainya itu jadi anfaedah. Inilah yang membuat agama Islam itu menjadi rusak, yang sangat sederhana sejatinya malah dipersulit dan akhirnya dibikin keributan. Begitu. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka selalu menekankan bahwa teks itu adalah sarana terbaik untuk bisa memahami segala sesuatu. Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini, corak agama Islam itu sebenarnya sempat terkerangkeng, sempat terkungkung oleh teks-teks yang semacam itu. Untunglah ketika Islam kemudian berkembang ke segala arah, ke Romawi, ke Persia, ke India dan sebagainya, maka bangsa-bangsa yang dimaksud itu kemudian memberikan sumbangan bagaimana cara beragama dengan pendekatan non-tekstual. Maka muncullah kemudian usul fikih. Kan usul fikih itu sebenarnya adalah dapat pengaruh dari silogisme Yunani kan sebenarnya. Nah, kemudian muncullah masalah mursalah di dalam usul fikih itu, kemudian muncullah qiyas, kemudian maqasid syariah, kemudian ya banyaklah sebenarnya hal-hal yang semacam itu. Dan ketika Islam kemudian didekati dengan pendekatan yang sangat beragam itu, maka Islam mencapai puncak kejayaannya. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka selalu menekankan bahwa teks itu adalah sarana terbaik untuk bisa memahami segala sesuatu. Nah, maka dengan kondisi yang seperti ini, corak agama Islam itu sebenarnya sempat terkerangkeng, sempat terkungkung oleh teks-teks yang semacam itu. Untunglah ketika Islam kemudian berkembang ke segala arah, ke Romawi, ke Persia, ke India dan sebagainya, maka bangsa-bangsa yang dimaksud itu kemudian memberikan sumbangan bagaimana cara beragama dengan pendekatan non-tekstual. Maka muncullah kemudian usul fikih. Kan usul fikih itu sebenarnya adalah dapat pengaruh dari silogisme Yunani kan sebenarnya. Nah, kemudian muncullah masalah mursalah di dalam usul fikih itu, kemudian muncullah qiyas, kemudian maqasid syariah, kemudian ya banyaklah sebenarnya hal-hal yang semacam itu. Dan ketika Islam kemudian didekati dengan pendekatan yang sangat beragam itu, maka Islam mencapai puncak kejayaannya. Liberalisme di dunia Islam, mereka menciptakan perdebatan-perdebatan, kemudian membentur-benturkan dalil Al-Quran, dan kemudian mereka dengan benturan-benturan itu menciptakan sekte-sekte. Dari sekte-sekte itu mereka mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sekte Asy'ariyah mengatakan bahwa takdir ilahi itu adalah bahwa Tuhan menciptakan baik dan buruk, tetapi kemudian manusia yang memilih itu.
Pertama, apa faedah memperdebatkan masalah takdir? Kan nggak ada faedahnya sama sekali. Kemudian yang kedua, kan kita nggak bisa menemukan pembuktiannya. Bisakah kita langsung menemukan buktinya bahwa takdir adalah seperti ini, takdir adalah seperti itu? Kan takdir itu adalah masalah gaib, masalah keimanan. Semua hal yang terkait dengan keimanan kita mendapatkan beritanya, lalu kita percayai, selesai sampai di situ. Kan kita nggak memiliki instrumen-instrumen untuk bisa menyelidiki dan bisa mengempiriskan apa yang terjadi, masalah-masalah takdir, masalah ketuhanan, dan lain sebagainya. Suatu kali Nabi Muhammad lewat pada sekelompok sahabat yang sedang berdebat. Apa yang para sahabat itu perdebatkan? Takdir. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ini adalah kehendak dari Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kita mau berjalan ke sana atau ke sini, mau maksiat atau mau berpahala. Sekelompok sahabat yang lain membantah itu dengan mengatakan bahwa bagaimanapun apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan kehendak diri kita sendiri, sehingga Tuhan nanti minta pertanggungjawaban berupa surga dan neraka itu karena kita memang memilih untuk itu. Begitu. Nah, menanggapi perdebatan itu Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad kemudian mengecam mereka dengan mengatakan, apakah Tuhan memerintahkan kalian untuk berdebat seperti ini? Kalian berbantah-bantah tentang takdir, kalian kemudian membentur-benturkan dalil-dalil Al-Quran, dan dengan cara inilah umat-umat terdahulu itu dihancurkan, yaitu memperdebatkan masalah-masalah keimanan. Seperti itu. Di dalam Islam, mengemis itu haram. Kecuali baraya kepepet banget, mengemis itu haram. 1. Taruh. Kemudian, mempermewah masjid itu haram. Masjid itu harus dimakmurkan, masjid itu harus dibaguskan. Tetapi kalau diciptakan, dibuat dengan material-material yang mewah, sedangkan ada orang-orang miskin di sekelilingnya, maka haram luar biasa. Kesepakatan para ulama didasarkan pada dalil-dalil yang sangat jelas dan sangat kuat. Nah, faktanya umat muslim sekarang mengemis untuk memewahkan masjid. Kemudian apa yang mereka katakan? Ini untuk syiar. Syiar bagaimana? Ini menghancurkan Islam dari dalam. Karena awalnya udah haram, akhirnya digunakan untuk apapun, digunakan untuk pengharaman, untuk sesuatu yang haram. Tapi Muslim melakukan hal yang semacam itu. Inilah yang saya bilang, agama Islam itu adalah agama yang dibalik. Ide-ide, gagasan, pola pikirnya dibalik oleh Muslim zaman sekarang. Apa yang dilakukan Wali Songo ketika berdakwah? Melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Imam Sunan Gresik bikin rumah sakit, bikin padepokan silat, itu dibutuhkan sama masyarakat, bikin seperti itu. Dari situ beliau berdakwah. Ada Sunan Kalijaga bikin seni wayang-wayangan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Sederhana kan, simpel. Zaman sekarang wayang itu haram atau enggak, bid'ah atau enggak, coba cari dulu kitabnya. Jadi debat aja di situ, mempermasalahkan ajaran, mempermasalahkan teori. Tapi prakteknya ada yang dakwah enggak ada. Cuman debat aja di situ, dakwah itu boleh atau enggak gitu. Jadi saya ingatkan kepada Baraya, beginilah ya. Siapapun di antara Baraya yang mempersulit ajaran agama, yang mempersulit dekatnya Tuhan kepada hambanya, yang mempersulit ajaran agama ini, maka Baraya sedang menanggung dosa paling besar. Dan yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad dalam Sohihain. Di dalam Islam, mengemis itu haram. Kecuali Baraya kepepet banget, mengemis itu haram. 1. Taruh. Kemudian, mempermewah masjid itu haram. Masjid itu harus dimakmurkan, masjid itu harus dibaguskan. Tetapi kalau diciptakan, dibuat dengan material-material yang mewah, sedangkan ada orang-orang miskin di sekelilingnya, maka haram luar biasa. Kesepakatan para ulama didasarkan pada dalil-dalil yang sangat jelas dan sangat kuat. Nah, faktanya umat muslim sekarang mengemis untuk memewahkan masjid. Kemudian apa yang mereka katakan? Ini untuk syiar. Syiar bagaimana? Ini menghancurkan Islam dari dalam. Karena awalnya udah haram, akhirnya digunakan untuk apapun, digunakan untuk pengharaman, untuk sesuatu yang haram. Tapi Muslim melakukan hal yang semacam itu. Inilah yang saya bilang, agama Islam itu adalah agama yang dibalik. Ide-ide, gagasan, pola pikirnya dibalik oleh Muslim zaman sekarang. Di dalam Islam, mengemis itu haram. Kecuali Baraya kepepet banget, mengemis itu haram. 1. Taruh. Kemudian, mempermewah masjid itu haram. Masjid itu harus dimakmurkan, masjid itu harus dibaguskan. Tetapi kalau diciptakan, dibuat dengan material-material yang mewah, sedangkan ada orang-orang miskin di sekelilingnya, maka haram luar biasa. Kesepakatan para ulama didasarkan pada dalil-dalil yang sangat jelas dan sangat kuat. Nah, faktanya umat muslim sekarang mengemis untuk memewahkan masjid.
Kemudian apa yang mereka katakan? Ini untuk syiar. Syiar bagaimana? Ini menghancurkan Islam dari dalam. Karena awalnya udah haram, akhirnya digunakan untuk apapun, digunakan untuk pengharaman, untuk sesuatu yang haram. Tapi Muslim melakukan hal yang semacam itu. Inilah yang saya bilang, agama Islam itu adalah agama yang dibalik. Ide-ide, gagasan, pola pikirnya dibalik oleh Muslim zaman sekarang. Tapi ada dosa yang disebut sebagai dosa sosial, di mana ada kepentingan publik yang dirusak atau ada gian terhadap pihak yang lain. Jadi misalkan ada tokoh tertentu melakukan korupsi, jangan lalu disebut ini mah aib. Sama seperti di Saudi ya, pangeran-pangerannya korupsi lalu dikatakan ini pengadilannya internal saja karena ini aib. Itu bukan aib, itu kepentingannya adalah kepentingan sosial. Ada orang-orang yang dirugikan dalam hal itu, maka keadilan harus ditegakkan, yaitu masuk ke pengadilan, dan orang-orang harus memberikan klarifikasi tentang benar dan salahnya tuduhan yang dimaksud itu. Begitu. Jadi nah, ini jangan dibalik ya. Nah, jadi saya mohon maaf, Pak Kiai itu mungkin karena emosinya sebagai orang tua ya, berusaha melindungi anaknya, dia salah kan. Kalau misalkan dia benar-benar baca kitab kuning itu kan, di dalam kitab kuning itu ada penjelasannya. Ada dosa yang pribadi, yang aib, yang nggak boleh disebarkan. Ada dosa yang terkait masalah sosial, ada pihak yang dirugikan, maka itu harus masuk ke pengadilan. Begitu. Generasi para sahabat, generasi Nabi Muhammad itu memahami Islam sebagai sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, tetapi jelas dan tegas. Dan mereka itu memiliki sebuah doktrin yang kita sebut sebagai akidah. Nah, akidah ini bahasa umumnya mungkin bisa dipadankan dengan keimanan. Nah, keimanan atau akidah ini memiliki pilar dua buah. Yang pertama itu adalah tauhid, bahwa kita hanya memuja Tuhan, bahwa kita hanya bertindak bertanduk untuk Tuhan dan semacam itu. Dan yang kedua itu adalah akhlak, di mana kita harus berbuat baik pada biasanya diasosiasikan kepada sesama manusia, tetapi akhlak pada umumnya adalah terhadap segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi sifatnya universal. Nah, untuk bisa menjaga akhlak ini agar tidak goyah ke sana ke sini, maka muncullah syariah. Tetapi syariah itu tidak memiliki implikasi terhadap keimanan sekuat akhlak dan akidah. Begitu. Generasi para sahabat, generasi Nabi Muhammad itu memahami Islam sebagai sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, tetapi jelas dan tegas. Dan mereka itu memiliki sebuah doktrin yang kita sebut sebagai akidah. Nah, akidah ini bahasa umumnya mungkin bisa dipadankan dengan keimanan. Nah, keimanan atau akidah ini memiliki pilar dua buah. Yang pertama itu adalah tauhid, bahwa kita hanya memuja Tuhan, bahwa kita hanya bertindak bertanduk untuk Tuhan dan semacam itu. Dan yang kedua itu adalah akhlak, di mana kita harus berbuat baik pada biasanya diasosiasikan kepada sesama manusia, tetapi akhlak pada umumnya adalah terhadap segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi sifatnya universal. Nah, untuk bisa menjaga akhlak ini agar tidak goyah ke sana ke sini, maka muncullah syariah. Tetapi syariah itu tidak memiliki implikasi terhadap keimanan sekuat akhlak dan akidah. Begitu. Imam Ahmad bin Hambal dulu juga pernah mendapatkan pertanyaan semacam itu dari kelompok liberal Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu nanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kata Ahmad bin Hambal, kalam Allah. Iya, kalam Allah itu makhluk atau bukan? Ahmad bin Hambal nggak jawab istilah kalam Allah itu, karena di dalam Al-Quran tertera bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tetapi kalam Allah itu makhluk atau bukan, Ahmad bin Hambal tidak mau menjawab sama sekali. Kenapa? Karena itu bukan ranah berpikirnya. Ranah berpikirnya itu adalah masalah-masalah syariah, masalah-masalah fikih. Kalau masalah-masalah seperti itu ya diam saja. Dan itu menyebabkan apa? Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Selama di penjara itu digebukin, bertahun-tahun setiap hari digebukin di dalam penjara sampai kencing darah. Tetapi Ahmad bin Hambal tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kalau menjawab pertanyaan itu, selesai masalahnya, beres. Tapi Ahmad bin Hambal tidak mau menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena itu adalah masalah keimanan. Akidah itu bukan ilmu, Barai. Akidah itu doktrin. Itu gak bisa diapa-apakan, gak bisa dijadikan ilmu. Ilmu itu kan harus empiris, harus dibahas, harus jelas. Sedangkan akidah itu terkait dengan masalah-masalah ketuhanan, jadi gak bisa dipahami. Nah, tetapi karena masalah-masalah ketuhanan itu sekarang dijadikan syariah, maka dipertanyakanlah Allah itu sebenarnya duduk di atas aras atau tidak gitu ya. Itu yang gini, yang duduk di atas aras satu golongan, yang tidak ada di golongan yang lain gitu. Takdir Allah itu sebenarnya seperti apa? Yang mengatakan bahwa ini sepenuhnya adalah urusan manusia, itu ada dalam satu kelompok yang sepenuhnya takdir itu ditentukan oleh Tuhan, maka itu ada kelompok yang lain. Jadi gara-gara
masalah akidah itu diperbincangkan, dijadikan sebuah ilmu, maka terpecahlah umat Islam dan kemudian saling tuding satu sama lain. Dan ini mula-mulanya memang dari Khawarij. Jadi kalau misalkan Baraya baca buku-buku teologi Islam, maka yang pertama pemecah belah umat Islam itu adalah Khawarij. Puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Itu sudah disepakati bersama. Nah, kalau tidak melakukannya bagaimana? Ya udah, gak usah diapa-apain, karena tidak ada sedikit pun syariat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini umat muslim itu di zaman sekarang yang tidak puasa itu digerebek. Kan nggak ada aturannya, Baraya. Kalau nggak ada aturannya jangan dibikin, atau kalaupun mau dibikin jangan ngaku-ngaku bahwa itu adalah syariat Islam gitu. Sekarang Islam itu terbebani oleh begitu banyak aturan-aturan syariat-syariat yang baru yang dibikin oleh kaum muslimin sendiri. Nggak ada sama sekali dalilnya. Mereka menginterpretasikan dengan logika mereka sendiri, tapi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ketika Islam akhirnya menjadi semakin berat, mereka mengatakan ini adalah bagian dari agama Islam, padahal bikinan mereka sendiri gitu. Apa alasan orang-orang Islam itu suka untuk memperumit dan mempersulit ajaran agama walaupun dilarang keras oleh Allah dan Rasulnya? Karena mereka itu bikin kelompok-kelompok dan mereka asobiyah. Jadi akhirnya apa? Untuk menjadi yang namanya sunnah harus ngikuti kelompok mereka dulu, karena di luar kelompok itu maka kelompok disebutnya kelompok bid'ah. Nah, kayak gitu. Jadi apa? Jadi Islam berkelompok-kelompok menjadi susah satu sama lain. Ini seharusnya kalau Baraya ketemu dengan fakir miskin, bantu dia. Itu ajaran Islamnya sederhana seperti itu kan. Tapi sekarang kalau ada fakir miskin minta-minta, itu tanyain dulu dalilnya. Menurut Syekh ini itu nggak boleh, menurut Syekh itu boleh. Ya, ribut panjang lebar padahal orang yang mengemis ada di depan. Nah, dan itulah yang akhirnya menyebabkan banyak orang-orang Islam yang menjadi murtad. Apa alasan orang-orang Islam itu suka untuk memperumit dan mempersulit? Di dunia saat ini, Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat dunia, kedua setelah Kristen. Tetapi kalau kita mau melihat data secara spesifik dan otentik saat ini, faktual dan aktual, maka Islam itu adalah yang paling banyak dianut oleh orang di seluruh dunia. Alasan yang utamanya itu adalah karena negara-negara yang diklaim atau yang secara tradisional menganut Kristen sudah kehilangan momentum keberagamaan mereka. Jadi negara-negara misalkan seperti Jerman, Prancis, Inggris, atau sebagian di Amerika, setengah dari penduduknya atau lebih dari itu sudah menyatakan diri sebagai ateis atau agnostik atau free thinker. Banyak sekali di antara negara-negara itu yang memang sudah tidak peduli lagi terhadap agama dan menganggap agama itu sekedar tradisi masa lalu yang hanya dijadikan sebagai objek hiburan saja. Syariat Islam itu melindungi nama baik seseorang. Jadi ketika ada orang yang melakukan kejahatan pun, kalau kejahatan itu masih bersifat pribadi, dalam artian tidak ada orang lain yang menuntut dia, tidak ada orang yang merasa dirugikan atas kejahatan dan maksiatnya dia, maka orang itu silahkan bersembunyi. Jadi Baraya, kalau Baraya kemarin pas bulan puasa nonton bokep, nah Baraya jangan sebarkan kepada orang lain perbuatan itu. Kenapa? Dikhawatirkan si orang lain itu mengatakan, gua juga, dan akhirnya semua orang mengatakan, gua juga, dan akhirnya semua orang menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang biasa saja, karena semua orang lain pun sudah melakukannya. Nah, dosa besarnya di situ. Kalau Baraya misalkan melakukan hal-hal yang jahat, terus sendirian saja, tidak ada orang yang dirugikan, maka senyapkan saja itu. Larangan tentang makan babi itu tersebar di beberapa titik di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 173. Di ayat itu dijelaskan bahwa ada beberapa item yang dilarang dalam agama Islam untuk dikonsumsi, dan salah satunya itu adalah babi. Tetapi dalam ayat yang sama juga dijelaskan bahwa larangan untuk mengkonsumsi babi itu terbatas pada bagian-bagian tertentu atau tidak menjadi mutlak. Kenapa? Kalau misalkan dalam kondisi darurat, maka makan babi itu dipersilahkan. Jadi kalau Baraya misalkan kelaparan dan Baraya tidak menemukan makanan apapun selain babi yang ada di depan itu, maka Baraya dipersilahkan untuk mengkonsumsinya, dan itu menjadi halal. Begitu. Bahkan kalau misalkan Baraya benar-benar tidak memiliki pilihan lain, dan kalau misalkan Baraya tidak mengambil pilihan itu, Baraya akan mati misalkan, atau Baraya terancam jiwanya misalkan, maka makan daging babi itu menjadi wajib, bukan hanya sekedar halal, tapi menjadi wajib untuk mempertahankan nyawa, untuk mempertahankan diri, karena kehidupan Baraya itu jauh lebih penting